Nah, di sini ada terapi BioLife, ada terapi peptide. Memang dua terapi ini dia bisa bekerja dalam waktu bersamaan. Berjalan berarti sekitar 4 tahun mau 5 tahun ya, mau 5 tahun terus sempat sembuh, terus tiba-tiba kemarin itu dua bulan apa 1 bulan kemarin itu aku masuk rumah sakit, sekitar ada 3 kali masuk rumah sakit, terkena ada demam berdarah, terus juga ada tiba-tiba ada di CT scan dengan kontras, itu ada peradangan di otak juga. Terus sudah ada metastasis juga kansernya, jadi sudah sempat sampai cadel, bicara pun kesulitan bicara, terus banyak lupa dan bingung gitu loh, jadi udah kayak orang linglung gitu loh, uh, sulit untuk mengucapkan kata-kata apa yang mau dibicarakan gitu loh, sampai seperti itu. Mungkin teman-teman wartawan juga, teman-teman media juga sempat lihat video yang sebelumnya yang sempat ditayangkan oleh salah satu media pemberitaan, seperti itu kejadiannya. Jadi tapi alhamdulillah sekarang Aida seperti teman-teman lihat sudah lebih baik lagi gitu, bisa bicara, bahkan sekarang bisa ketemu lagi dengan Bunda Ratu Givana dan bisa menjalani acara podcast lagi gitu loh, dan sudah mulai bisa beraktivitas lagi tapi sedikit demi sedikit, dan mulai menjalani lagi pengobatan pendamping medis lagi. Pokoknya alhamdulillah lah sekarang lebih baik lagi daripada kemarin. Ya, sekarang kan berarti sedang menjalankan pengobatan medis ya. Ya. Nah, kalau memakai pengobatan herbal Bunda Ratu tuh kapan? Jadi aku tuh sebetulnya memang waktu itu sembuh waktu kemoterapi, waktu di kemoterapi itu menggunakan pengobatan peptide, terus dibantu diiringi terus sama Bunda Ratu Givana. Tapi di tengah-tengah jalan aku lepas tangan dari Bunda Ratu Givana, jujur aku lepas tangan dari Bunda Ratu Givana, close contact, tidak minta obat, tidak minta peptide dari Bunda Ratu Givana, tidak minta Argisel. Nah, saat itu mungkin ya itu juga salah satu pemicu juga, tidak ada dorongan pembantuan dari pengobatan pendamping juga, jadi akhirnya semakin drop lagi dan metastasisnya semakin meluas gitu loh, sampai akhirnya sampai ada diagnosa ada peradangan di otak, terus juga paru-paru juga ada lupa aku nama bahasa dokternya itu, gangguan pernafasan juga. Jadi macam-macam, jadi akhirnya meluas kemana-mana, jadi badannya terlalu banyak keluhan akhirnya gitu. Jadi ada perubahan kondisi kesehatan ya? Ya, banyak sekali perubahan kondisi kesehatan. Ketika sebelum memakai atau setelah memakai ya, gitu dia? Selama memakai dan selama tidak memakai itu perbedaannya sangat jauh sekali gitu. Kalau misalnya hasil pemeriksaan medis terbaru setelah memakai Belum cek lagi. Aku belum cek lagi setelah sekarang komunikasi lagi dengan Bunda Ratu Givana, dan juga diberikan lagi Argisel dan juga pengobatan peptide lagi. Sekarang kan kebetulan kan Bunda juga buka klinik juga di Bekasi. Jadi alhamdulillah Aida juga sekarang sering bolak-balik untuk terapi juga ke sana, dibantu oleh Bunda untuk supaya lebih sehat lagi dan kondisinya lebih baik lagi daripada kemarin. Ya mudah-mudahan semuanya minta doanya ya terus berangsur baik gitu loh kondisinya. Oke, dokter, kira-kira ada hubungan atau efek atau apa misalnya ketika medis dilakukan terus berbarengan dengan Bunda, ada nggak itunya korelasinya? Oke, yang pertama terapi medis itu lahir tentunya setelah serangkaian clinical test yang jelas. Jadi setiap lahir protokol pengobatan, misalnya di kanker ini ada protokol pengobatan kanker, misalnya dalam kasus Mbak Aida ini kan protokol pengobatan kanker payudara. Itu sebetulnya sudah terbukti medis dan ada laporannya, tingkat keberhasilannya. Jadi kita bisa memprediksi
Nah, kalau kita melihat perjalanan Mbak Zaskia yang dari awal kondisi baik, lalu dalam perjalanannya ada satu fase nih dia menghentikan misalnya saat itu menghentikan pengobatan peptide. Lalu dalam fase itu tiba-tiba penyakitnya klinisnya menjadi lebih berat. Ya toh, ada pemeriksaan penunjang yang objektif, pasti CT scan dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ada peradangan otak. Klinisnya beliau sampai bicara pelu, rahang kaku dan lain sebagainya, ada infeksi paru, berarti kan ada penjalanan cancer yang khas sesuai dengan sifat cancer yang ganas, progresif dan infiltratif. Karena cancer itu sendiri melakukan pembelahan diri secara tidak terkendali. Jadi memang orang begitu terkena cancer tanpa menjalani pengobatan yang tepat, yang optimal, pasti kondisi klinis pasien keluhannya makin berat dan makin makin berbahaya akibat keganasan si sel cancer ini. Memang kalau kita lihat kondisi Mbak Aida hari ini, beliau belum melakukan pemeriksaan terkini nih Ya. dibandingkan CT scan lama saat sudah menyebar ke otak dan lain sebagainya dengan CT scan terbaru. Tapi kalau kita lihat dari klinis beliau hari ini, wajahnya sudah cerah kembali, udah glowing, bisa jalan, bisa aktivitas, ngomongnya lancar, ibadah lancar. Seharusnya kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang ini pasti hasilnya pasti jauh perbaikan. Nah, kalau kita berbicara pengalaman beliau nih, testimoni beliau, sebetulnya ini sesuai dengan jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwa peptide itu memang punya peran yang baik dalam salah satu modalitas terapi kanker. Tapi dia tidak menggantikan, dia menjadi modalitas terapi. Karena pengobatan kanker tidak mungkin hanya satu modalitas, selalu multimodalitas. Makanya ada kemoterapi, ada operasi, ada radioterapi, termasuk terapi-terapi tambahan. Nah, peptide lahir sebagai regenerative medicine, pengobatan regeneratif. Dia memperbaiki sel, meningkatkan imunitas tubuh, mengaktifkan sel NK, natural killer cell, di sini berfungsi sekali untuk menghancurkan sel kanker. Lalu ada namanya T cell atau CAR T cell. Jadi secara dalam mikro di dalam badan, semua faktor-faktor yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh itu ditingkatkan dan diaktifkan. Fungsinya diaktifkan, kekuatannya dinaikkan. Sehingga ini saat berkombinasi dengan terapi medis seperti kemoterapi, radiasi, operasi, ini jadi terapi yang saling melengkapi dan menguatkan. Sehingga hasil pasien ini jauh lebih baik. Di atas kertas mungkin kalau beliau ini hanya menjalankan kemoterapi saja dengan penjalaran kanker yang sudah ke otak, ke paru, mungkin hasilnya tidak akan sebaik dan secepat ini. Jadi peptide ini salah satu terapi terkini dalam hal regeneratif medicine yang menjanjikan sangat baik bagi penderita-penderita kanker tanpa meninggalkan protokol pengobatan medis itu sendiri. Gitu, karena peptide tidak menggantikan operasi, tidak menggantikan kemoterapi, tidak menggantikan radiasi, tapi dia datang untuk mengimbangi dan mendampingi untuk memberikan hasil pengobatan yang jauh lebih baik. Begitu. Oke, sekarang Bunda Ratu Bun. Di klinik terapi Bunda kan sekarang ada alat BioLife ya Bun ya. Berarti kan Mbak Saskia kan mungkin ditambah dengan alat itu. Ya. Kira-kira efek atau manfaatnya dengan minum herbal terus tambah apa? Alat tersebut apa Bun? Oke. Saya tekankan sedikit ya bahwa yang Kak Aida jalankan sekarang adalah memang sebuah pengobatan pendamping. Di sini kita menggunakanlah suplemen. Nah, jadi sifat suplemen ini memang dia bukan kimia, tapi di mana suplemen ini sudah melalui sebuah dengan teknologi tinggi. Ya, beda mungkin dengan herbal. Herbal ini lebih kepada jamu-jamuan ya. Di sini bukan jamu tapi peptide. Nah, sifat peptide ini sudah digunakan oleh para medis di seluruh dunia. Cuma covernya aja yang berbeda. Ada yang cover yang seperti injection, infusion ya. Nah, di sini yang kita kembangkan di Indonesia adalah lebih kepada oral. Nah, jadi kita bicara tentang kanker payudara ya, khususnya yang derita oleh artis kita Aida Saskia. Beliau ini sudah cukup lama lah terdeteksi kanker payudara, sudah menjalani serangkaian pengobatan dari kemoterapi sampai operasi. Yang namanya perjalanan kanker itu
kalau diistilahkan dia pasti punya masa, punya waktu. Tetapi setiap penderita kanker itu dia akan membutuhkan sebuah harapan baru. Nah, contoh seperti Kak Aida, kita lihat sampai saat ini cukup sehat, walaupun dia siklus perjalanannya adalah dia sempat ngedrop, ya kan? Sempat sehat yang seperti kita lihat, karena semua masyarakat Indonesia pasti tahu tentang perjalanan penyakit beliau, kanker beliau, karena beliau adalah seorang public figure ya. Jadi di sini adalah dia bukan seorang biasa yang talent yang mengatasnamakan diri penderita kanker untuk sebuah brand, tetapi tidak, beliau ini adalah murni terkena kanker dan kita tahu perjalanannya seperti apa. Tetapi yang menguatkan beliau sampai hari ini adalah kita tahu kanker itu apa, perjalanan seperti apa, apalagi tadi dokter ahli bedah kita juga sempat menjelaskan semua itu pelan dan pasti dan membutuhkan proses pengobatan yang cukup membutuhkan waktu ataupun mental, itu pasti, ya kan? Beliau dia juga sempat mengatakan waktu itu tidak hanya pengobatan dijalankan sampai dia ke psikiater karena mentalnya benar-benar terpukul. Apalagi kita bicara tentang perempuan, tahu payudara dan rahim ini adalah suatu mahkota yang sangat berharga bagi kami. Ini adalah yang sangat ternilai dibandingkan yang lainnya. Itu pasti menjadi sesuatu yang sangat inilah bagi kami, sulit mungkin kita untuk menjelaskan, tetapi itulah kenyataan. Tapi beliau ini yang sangat yakin dan percaya diri untuk menjalani sebuah terapi. Nah, terapi pengobatan yang saya berikan di sini adalah saya mengikuti perkembangan zaman. Saya mengikuti sebuah teknologi yang dikembangkan oleh dunia, khususnya kesehatan. Nah, di sini ada terapi BioLife, ada terapi peptide. Memang dua terapi ini dia bisa bekerja dalam waktu bersamaan tetapi punya fungsi yang berbeda. Di mana peptide ini sendiri adalah dia bekerja dari dalam untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak. Karena setiap organ tubuh manusia ini ada sel yang bertanggung jawab. Di saat sel itu tidak mampu lagi bertanggung jawab karena ada kerusakan yang terjadi, peptide ini memperbaiki, menggenerasi dan merawat. Nah, sifat dari BioLife ini adalah dia sifat terapi dari luar. Sebenarnya ini saling mendukung. Nah, ini adalah sebuah metode pengobatan tumor dan kanker yang pertama saya kembangkan di Indonesia adalah saling dengan BioLife dan terapi peptide. Dan alhamdulillah yang untuk masyarakat Indonesia kita bisa lihat hasilnya. Kak Aida sendiri, siapa sih yang nggak kenal beliau? Waktu terkena kanker dulu kondisinya seperti apa? Yang berat badannya menurun, terjadi kerontokan rambutnya ya, kemudian kulit juga sempat mengering, lesu, dan satu lagi loh, bahaya dari kanker itu adalah dari kemoterapi. Sebab kemoterapi itu sangat penting untuk penderita kanker, tetapi efek dari kemoterapi adalah salah satu ya, yang bukan hanya menurunkan berat badan, tidak hanya hitam ataupun kulitnya mengering, tetapi nampak dari wajah kita itu kita akan lebih tua daripada usia. Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, untuk masyarakat Indonesia penderita kanker apapun jenis kankernya, terutama kanker payudara yang sudah menjalani kemo, Kak Aida adalah salah satu yang menjalani terapi peptide. Jadi terapi peptide itu terapi dengan formula yang dikonsumsi. Mungkin orang bingung, wah saya jauh Bu Ratu, gimana saya mau terapi ke situ, ke klinik Bu Ratu, kami ada di kota ini, ada di pulau ini. Tetapi di sini peptide itu adalah kita sebuah formula yang bisa diberikan secara langsung dimanapun Anda berada. Contohnya Kak Aida, lihat dia nampak lebih muda waktu dia terkena kanker. Nanti kita akan memberikan foto-foto beliau sebelumnya ya. Nah inilah pentingnya terapi pengobatan pendamping. Jadi kalau Anda punya kanker, jangan takut operasi, jangan takut kemoterapi. Teknologi semakin berkembang. Salah satu inovasi peptide bisa memperbaiki sel Anda, meregenerasi sel Anda, merawat sel yang masih sehat. Apa keunggulannya? Anda nampak lebih muda. Jadi bukan hanya di cover kerusakan jaringan sel yang rusak, istilahnya bukan hanya sembuh dari penyakit Anda, kelebihan lain adalah Anda lebih muda daripada usia, dan itu real. Nah, bagaimana kalau saya ingin pencegahan? Bagaimana saya sudah pra-kanker? Itu tetap dibutuhkan, karena kanker kalau sudah aktif, seumur hidup dia akan aktif di dalam tubuh kita. Makanya dibutuhkan pengobatan pendamping. Karena bicara kanker, Anda mencari sebuah harapan baru untuk kanker Anda. Karena yang dibutuhkan adalah bagaimana saya bisa hidup lebih lama. Itulah pentingnya peran peptide untuk penderita kanker. Makanya kita bisa lihat saat ini contohnya Kak Aida Saskia.
ya kan? Salah satunya beliau. Sebenarnya selain Aida Saskia ada juga Aldi Taher, ya kan? Beliau itu adalah konsumsi peptide. Kita bisa lihat kan bagaimana sehatnya beliau sampai hari ini. Dulunya seperti apa, aktifnya seperti apa. Itulah pentingnya peptide. Nah, mungkin tadi dokter bisa jelaskan, kan peptide itu banyak versinya ya dok ya. Nah, karena kan peptide itu banyak versinya, yang tepat yang seperti apa yang bisa didapatkan. Mungkin dokter Iya. bisa menjelaskan. Ya, dok, mungkin terakhir dok, kesimpulan dokter adalah bahwa terapi peptide ini memang sangat berguna ya dok. Ya, peptide ini hadir memang untuk menjadi terapi suportif untuk pengobatan kanker yang hasilnya sangat menjanjikan. Di mana dengan tambahan peptide yang menjadi bagian dari terapi kanker, hasil pengobatan itu menjadi jauh lebih baik, efek samping dari protokol pengobatan akan jauh lebih minimal. Jadi fungsinya memang untuk memberikan hasil yang lebih baik dengan cara kerja yang berbeda gitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah yang harus diketahui bahwa peptide itu punya banyak jenis karena memang sekarang sangat dikembangkan habis-habisan di luar. Banyak temuan baru, pengembangan fungsi baru sesuai dengan penelitian-penelitian yang terus dikembangkan untuk melihat sejauh apa peran peptide ini bisa membantu terhadap segala penyakit. Nah, peptide itu bukan hanya bisa untuk cancer tapi bisa juga untuk wellness, untuk kesehatan, untuk mencegah orang sakit, membuat dia lebih muda, termasuk untuk kecantikan. Jadi kalau ingin berobat menggunakan peptide yang fungsinya untuk cancer misalnya atau untuk diabetes dan lain sebagainya, jangan sampai salah memakai produk. Jangan sampai kita pilih produk peptide yang fungsinya untuk memang intinya fungsi utama untuk kecantikan tapi kita gunakan untuk cancer, tentunya hasilnya beda. Tapi memang secara umum peptide itu karena dia bersifat regeneratif, memperbaiki sel, meregenerasi sel, tetap ada fungsi untuk membuat orang tampak lebih fresh, lebih glowing, lebih sehat, lebih kelihatan cakep. Tapi tetap ada peptide yang memang ini, kalau peptide ini fungsi utamanya untuk ini. Nah, efek sampingnya hanya karena dia juga berperan dalam regenerasi, dia sehingga kulitnya lebih bagus, lebih glowing itu. Tapi artinya jangan salah memilih produk gitu. Itu ya. Oke, makasih semuanya.